untuk kegiatan PTS utamanya akan dilaksanakan pada tanggal 28 September sampai dengan 5 Oktober 2020. Setelah ada PTS, setelah dilakukan koreksi, nanti mungkin akan dilakukan ujian susulan bagi yang biasanya mungkin ada kendala atau hambatan ketika mengikuti ujian utama. Kemudian juga akan dilaksanakan remedial pengayaan pada tanggal 6 Oktober sampai 9 Oktober 2020. Seperti itu. Ini untuk kegiatan yang insya Allah dalam waktu dekat, sekitar 1 minggu lagi akan dilaksanakan ya. PTS semester gasal secara daring online. Kemudian teknis pelaksanaan PTS kurang lebih hampir sama seperti kemarin. Ada 2 sesi. Dalam 1 hari itu ada 2 mapel yang akan diujikan setiap harinya. Dimulai 7.45 seperti biasa, anak-anak mengirim absen, foto biotak terlebih dahulu ke wali kelas untuk direkap, kemudian login ke classroom untuk mengisi identitas dan sebagainya. Kemudian pukul 8 mulai mengerjakan soal ujian yang sudah disediakan dan pukul 9 selesai untuk mengerjakan soal sesi 1. Untuk sesi 2 tahapannya juga sama seperti di sesi yang pertama. Jadi absen lagi, mengirim foto biotak wali kelas, login ke classroom, mengerjakan soal, kemudian selesai. Kemudian untuk rincian waktu untuk jadwal PTS semester gasal ini juga nanti akan kami berikan melalui surat edaran. Yang jelas untuk simulasinya maaf ini diralat tanggal 26 September 2020. Untuk yang ujian PTS utamanya dimulai tanggal 28 sampai dengan 5 Oktober. Mana? Halo, Bu. Yeah. Oke. Untuk jadwal, kemudian untuk mekanisme pelaksanaan ujian, insya Allah nanti akan kami sharekan atau kami berikan beserta dengan surat edarannya. Kemudian untuk agenda yang akan berjalan selanjutnya yakni ada pengambilan raport sisipan semester gasal. Seperti biasanya setelah ujian remedial pengayaan, kita akan mengadakan evaluasi melalui raport sisipan. Untuk sistematikanya seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada penilaian harian 2. Penilaian akhir semester gasal insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan November. Biasanya sekitar tengah atau akhir November. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan raport semester gasal. Pengambilan raport semester gasal ini insya Allah juga dilaksanakan di bulan Desember. Dan untuk libur semester gasal jatuh pada 26 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021. Kemudian, ini yang perlu saya sampaikan untuk syarat kenaikan kelas Ananda. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa mengingatkan anak-anak, juga bisa membantu mendampingi. Yang pertama ada aspek akademik. Aspek akademiknya di sini memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Jadi ada penilaian sikap minimal nanti Ananda dinyatakan memiliki nilai sikap baik untuk dapat naik ke kelas atau tahapan kelas selanjutnya. Kemudian memenuhi KKM. KKM ini kriteria ketuntasan minimal. Untuk KKM sendiri 75 ditetapkan untuk mapel non-agama dan 80 untuk mapel agama. Kemudian menyelesaikan seluruh tugas di semester gasal dan genap. Kalau misalnya
Ini penting Bu untuk tugasnya, jadi mohon juga untuk dibantu memantau anak-anak untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugasnya. Kemudian mengikuti kegiatan penilaian harian. Jadi penilaian harian ini juga menjadi salah satu bobot dalam aspek akademik untuk menentukan kenaikan kelas Ananda. Kemudian mengikuti serangkaian kegiatan ujian, baik PTS Gasal, penilaian akhir semester Gasal, PTS genap, dan nanti penilaian akhir tahun genap. Nah, ini untuk aspek non-akademik ini juga penting, Bu. Yang pertama, memenuhi 90% kehadiran dalam kegiatan belajar mengajar, baik daring online ataupun offline. Catatan, tidak hanya absensi di UALAS ketika awal pembelajaran saja, tapi ketika proses pembelajaran KBM bersama Bapak Ibu Guru, baik online maupun offline, ini juga Ananda harus mengikuti. Gitu. Kemudian sekurang-kurangnya memiliki nilai baik B pada aspek budi pekerti meliputi sikap, perilaku sesuai dengan kriteria yang berlaku di sekolah SMP Kreatif Anwar. Kemudian tidak sedang terlibat kriminalitas, pemakaian narkoba dan tidak asusila. Kurang lebih seperti itu untuk aspek akademik dan non akademiknya. Kemudian ini yang perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid apabila mengalami kendala dalam pembelajaran daring online. Seperti misalnya kuota tiba-tiba di tengah habis atau kuota tipis atau nggak ada kuota dalam kondisi atau anak Anda dalam kondisi sakit misalkan. Ini seperti sekolah biasa, jadi kami harapkan untuk Bapak Ibu atau wali kelas melakukan konfirmasi kepada wali murid atau Ananda melakukan konfirmasi kepada wali kelas untuk kemudian bisa diteruskan ke sekolah atau ke guru mapel supaya informasi tersebut nanti bisa dilakukan suatu tindakan antisipatif seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba hilang gimana anak ini kok absen tapi nggak hadir ya. Ini bagaimana? Nah, sedangkan tadi menjadi salah satu syarat 90% kehadiran itu tidak hanya absen di awal saja, tapi juga mengikuti kegiatan pembelajaran daring secara online atau offline. Nah, ini juga perlu saya informasikan, untuk setiap guru mapel, insya Allah memiliki absensi kehadiran masing-masing peserta didik dan rekap penilaian peserta didik yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk sekolah dan UALAS dalam melakukan rapat kenaikan kelas. Seperti itu. Kemudian, di sini saya mohon kepada Bapak Ibu wali murid, karena sangat penting sekali peran Bapak Ibu dalam terlaksananya kegiatan daring, baik secara online dan offline. Dalam hal ini, kami mengharapkan bantuannya untuk pendampingan, pemantauan, dan komunikasi tentunya dengan pihak sekolah, supaya tidak terjadi miskomunikasi di antara kita. Begitu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait rangkaian kegiatan dari kurikulum yang sudah berjalan dan yang akan berjalan, dan beberapa sedikit rincian dari syarat kenaikan kelas Ananda. Jadi garis besarnya Bapak Ibu sudah tahu, oh anak saya nanti naik kelas harus seperti ini. Nanti bisa kita lanjutkan untuk komunikasi lebih lanjut, misalkan ada kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring secara online atau offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Yahya Edo Wijaksono. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas pemaparan dari Ibu Kurikulum. Jadi seperti itu Ayah Bunda, bahwa sesuai dengan SK Kemendikbud RI di era pandemi dan new normal. Jadi kami mengadaptasi semuanya dari SK yang sudah turun. Alhamdulillah sudah turun SK-nya. Jadi beberapa poin-poin pembelajaran yang mana harus ditekankan dan yang mana yang sudah
sudah belum digunakan kembali seperti itu. Dan juga hasil dari kami melakukan Zoom meeting juga dengan pengawas kami dari Dignas Kota Surabaya, bahwa ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan oleh Bu Nuning tadi. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu pemaparan dari koordinator bidang kesiswaan, yang mana saya sendiri, ya MC, ya memaparkan materi. Jadi intinya kan kita di sini sharing untuk kebaikan kita bersama, ayah, bunda, dan juga kakak kelas 8. Seperti itu. Monggo bisa disampaikan materi saya. Nanti setelah pemaparan dari kurikulum sudah dari saya, nanti kita akan ada sharing session. Jadi monggo ayah bunda bisa chatting atau mungkin bisa langsung berbicara, melambaikan tangan saja, nanti bisa dinyalakan mic-nya, gitu ya. Jadi bunda. Oke, laporan kegiatan dan evaluasi bidang kesiswaan SMP Kreatif Anur Surabaya tahun ajaran 2020-2021. Oke, next. Yang pertama adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru 2020-2021, tempat SMP Kreatif Anur, peserta wali murid baru, jadi peserta didik baru kelas 7 beserta ayah bundanya. Alhamdulillah kemarin kami mencoba simulasi tentang new normal, bahwa IEC sekolah ketika pandemi seperti ini. Jadi kami mendatangkan wali murid, ayah bunda beserta siswanya. Kami memaparkan program-program dari SMP Kreatif Anur dan kegiatannya apa saja. Gitu. Jadi alhamdulillahnya ternyata sambutannya juga baik, dan insya Allah orang tua wali murid juga sudah percaya dengan kami untuk dititipkan anaknya di sekolah ini. Selanjutnya, nah ini dokumentasinya. Jadi tetap jaga jarak, physical distancing, tetap pakai masker, mungkin ada yang face shield, ya ada face shield, monggo. Tuh. Terus kita ada wawasan Wiyata Mandala, kan nggak enak juga masa adik baru kelas 6 naik kelas 7 ke SMP terus nggak tahu piye sekolah iki kok mek ngene tok, kok online terus. Ya kami memperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah juga seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, Idul Adha, biasanya kalau Idul Adha kan kita ada penyembelihan. Mungkin ketika kakak kelas 7 itu kan ada penyembelihan karena memang belum pandemi. Nah, sekarang karena memang kondisinya pandemi, gimana sih biarnya Idul Adha itu oke, kita akhirnya mengadakan pengajian online yang ada hubungannya dengan kurban, dengan nilai-nilai pendidikan modern. Itu kita mendatangkan pembicara Al-Ustadz Nasir, juga MC-nya dari Ustadz Marzuki. Dan kami selenggarakan secara streaming online di YouTube SMP Kreatif Anur Surabaya. Yang diikuti oleh anak-anak, juga ada teman-teman kita dari sekolah lain yang kepo, ya apa sih kegiatannya SMP itu secara online. Setelah itu juga mungkin ayah bunda juga ikut gabung di situ. Seperti itu. Ya. Next, selanjutnya. Nah, ini kalau 17-an itu kan pasti gumebyar. Tahun kemarin kan seru banget. Kakak kelas 8 yang dulu kelas 7 kan ada lomba-lomba, basah-basahan. Nah, karena memang lagi pandemi dan belum sekolah, akhirnya saya membuat gebyar pitulasan. Apa Pak kegiatannya? Ya wis gak jauh-jauh lah dari yang namanya online dan virtual. Kan virtual online ada menyanyi virtual, ada baca puisi virtual, ada menggambar doodle art, dan ada e-sport Mobile Legends. Nah, ini untuk memfasilitasi anak-anak game online. Itu
ini jurinya, jadi kami kegiatannya ketika tanggal 17 itu, karena tidak ada upacara, jadi kita pakai untuk kegiatan penjurian ini. Selanjutnya, nah ini juga terkait dengan kegiatan Muharram. Nah, tahun kemarin itu seneng banget Muharram pakai parade budaya Islam dari satu yayasan, baik TK, SD maupun SMP. Karena sekarang lagi seperti ini kondisinya, jadi kami mengadakan istighosah bersama. Sekaligus istighosah bersama online sekaligus memperkenalkan kepada adik kelas 7 bahwa setiap hari Sabtu di awal bulan itu kami mengadakan istighosah online, istighosah bersama keluarga besar SMP Kreatif Anur. Tapi ini dikemas dengan online. Jadi streaming YouTube. Nah, ini streaming YouTube disaksikan oleh semuanya. Dan itu ada di balik layar ketika kita kalau online itu seperti apa keriuhannya ya, seperti itu. Pokoknya kegiatan harus jalan semuanya. Oke, selanjutnya yang sedang berjalan. Kegiatan yang sedang berjalan yaitu kompetensi siswa nasional KSN antar SMP sekota Surabaya. Kemarin sudah saya rapatkan dan kami melakukan seleksi kecil berkaitan dengan kompetensi siswa nasional ini untuk seleksi kota Surabaya. Yang diikutkan mapel, IPA, IPS dan matematika karena memang itu yang diperlombakan mata lombanya seperti itu. Dilihat dan kami sudah konfirmasi dengan Bapak Ibu guru pengajar juga mengadakan tes kecil-kecilan seleksi, terus juga terkait dengan pemahaman keilmuan IPA, IPS, jadi ilmu alam, ilmu sosial dan matematika. Akhirnya insya Allah kami juga mohon doanya dilancarkan. Perwakilan ilmu alam itu Mbak Fitri Ayu Lestari dari kelas 9. Untuk ilmu sosial itu Mas Devin dari kelas 9. Setelah itu untuk matematik itu dari kelas 8A Mbak Yuwana. Itu. Jadi ini juga penyelenggaraannya online. Jadi kami semuanya harus mempreparekan bimbingannya baik bimbingan online secara mesinnya, secara aplikasinya dan bimbingan offline itu. Bimbingan offline-nya kami mungkin beberapa kali tatap muka karena ada beberapa yang materi-materi yang tidak bisa diserap secara online, jadi harus dijelaskan secara tatap muka. Untuk kompetensi siswa nasional KSN antar SMP. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan belajar dari online semester Gasal untuk anak-anak karena memang bidangnya kesiswaan, hubungannya akurat masalah anak-anak. Ini juga saya rangkum curhatan dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas, Katen. Poin-poin yang penting, yang pertama mungkin tadi sudah sempat disinggung sama Bu Nuning, masih ada beberapa siswa yang terlambat dalam proses pengumpulan foto absensi geotak di wali kelas. Gitu. Jadi saya mohon dengan sangat Ayah Bunda, sekali lagi ayo dibantu Bapak Ibu wali kelasnya supaya bisa gercep untuk setor foto, setor laporan ke dinas. Karena semuanya sekarang serba online. Jadi kalau pagi itu kan biasanya sinyal kan oke. Jadi kalau misalnya sedang mari, sedang dikumpulkan, jadi Bapak Ibu guru bisa fokus untuk mengajar ke kelas selanjutnya. Seperti itu.
Terus beberapa siswa hanya mengirimkan absen, tapi tidak mengikuti proses pembelajaran tatap muka daring online dengan Bapak Ibu guru. Itu juga ada. Absen loh. Kok si ini kok enggak ada ya, si A ini ya. Ini Mas Fikri kemana ya, ini kok enggak ada ya. Loh tapi ngirim absen loh Pak Do ke saya. Wah, terus priying ini. Jadi ya enggak apa-apa kayak gitu, tapi yo ayolah di itu diobrai lagi. Kami juga di grup WA, di grup WA itu ada grup belajar online, itu juga sudah kami obrai. Ayo ini pelajaran ini, monggo segera masuk untuk Google Meet-nya. Insya Allah tidak terlalu lama, hanya maksimal setengah jam saja, karena kami juga memikirkan paketan dari anak-anak, juga ayah bunda juga. Kalau misalnya saya, Anji, kalau saya lihat jadwalnya kelas 8A, oh pagi sudah meet matematika, terus selanjutnya pelajaran selanjutnya sudah meet IPA. Nah, kalau mau saya meet lagi nggih kasihan. Anak-anak juga radiasi ke mata juga kan kasihan. Jadi mungkin saya offline. Bisa mengumpulkan tugas classroom atau mungkin hanya meet 15 menit, tanya kabar, tugas sudah oke, setelah itu sudah. Itu. Jadi insya Allah kita selalu mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya dan selalu memikirkan anak-anak juga. Beberapa siswa hanya mengumpulkan upload tugas saja, tidak absen dan meet online. Ya, ini malah nggak dua-duanya. Tiba-tiba namanya ada di classroom, tapi di wali kelas tidak mengumpulkan absensi geotab, juga tidak mengumpulkan tidak ikut meet. Nah, ini kan ini tiba-tiba menghilang dan ada. Akhirnya kan kami juga bingung. Tadi sudah sempat disinggung sama Bu Nuning kan salah satu bagian dari absensi anak-anak juga. Mengatakan. Terus berikutnya tidak ada komunikasi sama sekali baik dengan Bapak Ibu guru terlebih wali kelas. Ini mungkin hari ini ada ya join ya. Saya sempat mendatangi beberapa anak-anak yang butuh kasih sayang lebih sepertinya dari saya khususnya. Saya datengin kenapa kok selama proses pembelajaran itu tidak ada, padahal ayah bunda sudah support, paketan sudah oke, gadgetnya sudah oke, tapi ternyata dari kakak sendiri yang tidak ada greget untuk belajar online. Ya akhirnya ya saya memberikan beberapa pandangan-pandangan. Ya kalau misalnya memang seperti itu ya sudah, berarti Pak Edo tidak perlu memperjuangkan kamu sampai nanti kelulusan kalau kamu sendiri tidak bisa memanage dirimu sendiri. Dan jadi kadang ada bunda sudah semangat, sudah sampai ngobrai, kan memang ada yang sudah kerja, sudah mulai aktif kerja, terus akhirnya demi kakak diubrai dulu, akhirnya sampai bangun, selesai, sarapan, berangkat kerja, lah kok anaknya tidur. Akhirnya kelupaan untuk pertemuan meet dengan Bapak Ibu guru. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi, ya saya mohon mungkin ini kakak juga mendengar rapat hari ini. Ayo kalau ada apa-apa komunikasi. Kalau memang sungkan dengan wali kelas, Pak Edo loh terbuka dengan kakak. Mau sharing apa? Monggo ayah bunda pun juga seperti itu. Gitu. Jadi bisa menghubungi wali kelas. Nanti wali kelas biar nanti bisa share ke saya. Terus yang terakhir, menunda tugas online yang akhirnya berujung lupa lagi tugasnya. Akhirnya tidak mengerjakan. Gitu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang hari ini kita offline ya. Misalnya dalam seminggu kan ada yang 2 kali pertemuan. Itu hari ini kita offline, nanti besok silakan dikerjakan, nanti kita ketemu
Meet, ayo dibahas bareng-bareng mana yang susah. Tuh. Kalau saya LKS misalnya, ada bahan LKS, silakan dikerjakan, difoto, setelah itu diupload, saya koreksi dulu. Saya koreksi mana yang salah. Sekiranya belum benar, ayo ketemu kita bahas. Gitu. Jadi, oh ini masalah nomor nomor 1 yang jawabanmu B. Ayo, kamu nggak boleh bohong. Nggak bisa bohong karena sudah difoto. Harus dibetulkan. Seperti itu Ayah Bunda kalau dari kegiatan untuk kesiswaan. Itu terus kalau saya rasa itu kalau dari saya dari seksi kesiswaan, koordinator bidang kesiswaan karena ngurusi adwotnya anak-anak, monggo bagi Ayah Bunda yang mau sharing bisa dinyalakan mic-nya dan atau mungkin bisa menulis chat di kolom chat Zoom hari ini. Ada beberapa yang sudah ini, lain sudah itu juga sudah absen. Ratna Wahyuni, ini Bunda. Oh, dari bundanya Mas Farel ini. Izin bertanya, absensi dari guru mapel didapatkan dari mana? Apakah screenshot dari Zoom atau Google Meet, ataukah siswa harus absen lagi mengirimkan foto pada saat mapel berlangsung? Oke. Kalau mapel, kebetulan saya guru mapel seni budaya dan bahasa Jawa, Bunda. Kami mendapatkannya untuk absen guru mapel itu dari Zoom Google Meet, dan kita cross-check dengan wali kelas. Jadi kami ada komunikasi dengan wali kelas, seperti yang saya sampaikan tadi, ini Mas Fikri di saya, Meet-nya ikut. Nah, gimana di wali kelas? Karena kan hubungannya keaktifan, karena kami juga kurang mengerti ya sistem dari Dignas itu, intinya kami mengupload absen harian anak-anak, terus yang guru mapel juga memberikan lampiran di situ. Selain itu, saya juga men-screenshot atau mengambil uploadan dari Google Classroom-nya anak-anak. Nah, tugasnya saat itu apa tugasnya saya taruh di situ. Jadi saya upload di situ sebagai bukti uploadan. Jadi kami menggunakan si Agus kalau nggak salah Bunda, itu aplikasi dari Dignas seperti itu. Jadi kalau harus kirim foto lagi masa foto terus kan ya apa ya dan nggak enak akhirnya jadinya gitu. Selanjutnya izin memberikan masukan. Jika memang akan diadakan sekolah offline untuk anak-anak, mohon dengan sangat protokol kesehatan diterapkan. Terutama yang paling penting penggunaan masker dan jaga jarak. Dari foto laporan kegiatan offline yang dipaparkan Pak Edo, masih terlihat ada yang tidak memakai masker. J. Disiplin pemakaian masker yang benar dengan menutup bagian hidung. Seringkali terjadi hidung tidak tertutup masker. Pembimbingan dan pengontrolan anak-anak supaya tidak bergerombol saat datang, saat masa pelajaran dan saat pulang. Karena secara natural biasanya anak-anak yang dewasa pun seringkali juga suka bergerombol saat bertemu teman-temannya. J. Betul Bunda. Mungkin ini kami juga sudah mulai pakai masker. Makanya kan kalau misalnya di sekolah pun dinas ini kemarin edaran kemarin itu ada WFH bagi Bapak Ibu guru untuk tidak terlalu bergerombol di kantor. Terus kantor kami juga alhamdulillah sudah kami sekat-sekat, jadi sudah kami physical distancing sesuai dengan anjuran dari kesehatan, dari dinas kesehatan. Kok terkait sekolah offline, monggo Mbok Menawi Ibu Kepala Sekolah, Bu Suwarni, bisa menjelaskan Ibu terkait dengan sekolah offline kita, rencana tatap muka. Ibu masih bergabung dengan kita kah?
Nggih, masih Pak Edo. Nggih, Terima monggo kasih Ibu. Mama Nggih. Farel. Saya tetap menyimak. Alhamdulillah masukannya Mama Farel. Memang kita tetap terus berbenah, kita terus perbaiki, juga kita kawal. Untuk masalah sekolah offline, new normal, ini memberikan jawaban secara resmi, tetapi insya Allah nanti kita akan rencanakan kita rapat online dengan komite. Kalau memang membutuhkan, memerlukan, dan Pak Menteri pun juga kalau memang itu dibutuhkan, memang harus ada tanda tangan dari orang tua, persetujuan dari komite. Kalau memang menginginkan, ya ayo. Kalau memang tidak, kita tidak memaksa. Jadi untuk masalah sekolah offline kita belum bisa bahas, nanti kita sharing di pertemuan wali murid komite perwakilan, nanti bisa kita sharing. Yang kemarin insya Allah sebenarnya sudah sempat kita lakukan, banyak yang waktu itu 30%, 30%, 30%. Jadi yang sepertiga manut sekolah, sepertiga online, yang sepertiga offline. Jadi ngikut aja, intinya mereka ngikut sekolah, tapi intinya kita perlu duduk bareng bersama-sama. Yang penting saat ini adalah kesehatan anak jauh lebih penting, kesehatan keluarga. Nanti kita komunikasikan lagi. Sebenarnya kemarin sempat 1 bulan yang lalu Bu Risma sudah meet sama kita, karena Surabaya sudah zona kuning, kita mau buka tatap muka untuk SMP, waktu itu akan disimulasi. Sudah disimulasi di beberapa sekolah, ternyata 2 minggu setelah itu ada kasus lagi sehingga di lockdown lagi. Sehingga sekarang pun untuk Bapak Ibu guru sudah sistem WFH lagi. Jadi kita kerjanya dari rumah juga. Jadi itu Mama Farel, terima kasih masukannya. Nanti kita perlunya apa yang kurang kita siap benahi, apa yang sudah baik kita tingkatkan. Intinya kita sama-sama gitu nggih. Terima kasih. Saya tunggu masukannya lagi. Monggo. Terima kasih Pak Edo. Nggih, terima kasih Bu, mekaten Bunda. Jadi intinya sehat, sehat semuanya, tetap bahagia, lalu tersenyum, biar imunitas kita juga makin oke. Kadang ini ada lagi Fitria, ini dari Bunda Fitria, ini siapa ini, bundanya siapa ini? Kalau selama ujian ada kendala kuota ataupun wifi-nya mendadak mati, bagaimana Pak untuk solusinya? Oh, dari Mbak Sakila ini. Dari Mbak Sakila. Oke. Monggo, pripun Bu Nuning. Kalau selama ujian ada kendala kuota ataupun wifi-nya mendadak mati, bagaimana untuk solusinya? Bu Nuning. Oke. Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Terkait dengan kendala untuk kuota, insya Allah nanti monggo bisa dikomunikasikan ke sekolah saja. Misalnya memang tidak mampu dalam kuota, mungkin nanti akan ada subsidi dari sekolah. Seperti itu. Atau bisa nanti datang ke sekolah dalam artian tidak memakai seragam, khusus untuk memang yang benar-benar kesulitan dalam mengerjakan online tadi itu. Nah, sekolah juga memfasilitasi misalnya tadi untuk siswa yang datang ke sekolah, tentunya dengan protokol physical distancing sesuai dengan ketentuan yang ada, memakai masker, kemudian cuci tangan, memakai face shield atau semacamnya, pokoknya protokol kesehatan diterapkan. Seperti itu, ada 2 metode Pak tadi. Komunikasi dengan wali kelas, memang kalau benar-benar kesulitan dengan kuota, nanti bisa diusahakan dengan diberi subsidi dari sekolah. Kemudian bisa juga datang ke sekolah dengan protokol kesehatan, nanti menggunakan wifi sekolah, seperti itu. Jadi seperti itu Bunda, nggih. Saya itu mungkin mic-nya Bu Nuning lagi bermasalah, jadi intinya bahwa sekolah memfasilitasi, monggo bisa konfirmasi ke wali kelas apa kendalanya, termasuk dengan kendala kuota ataupun wifi mendadak mati.
Insya Allah kami sudah mengatur beberapa jadwal untuk ujian terkait dengan jadwal lanjutan atau jadwal nyusul, nah, jadwal susulan. Seperti itu. Maksud kami kalau lagi berjalan ujian ada. Nah, itu Bunda, jadi kami mungkin ya mau tidak mau, berarti kalau misalnya kita kan juga tidak tahu ya kondisi dari PLN Kota Surabaya ini seperti apa, dan juga provider-provider ini bagaimana. Jadi pas Qadratullah tiba-tiba langsung mati pet gitu nggih. Kami memfasilitasi adanya ujian susulan. Tidak apa-apa, nanti sama aja kok. Intinya sama saja, nanti soal-soalnya nggih sama. Kan makanya tadi di presentasi mungkin Bunda baru gabung, nanti mungkin bisa disampaikan ke wali kelas materinya dari Ibu Kurikulum. Kita membagi 3 jadwal, dari 3 jadwal, atau mungkin bisa di-share screen kan. Sebentar Bunda, biar ini yang baru datang Mbak Menawi masih ada yang belum tahu. Bentar, saya share screen kan dulu ya. Jadi tadi Bu Nuning itu memberikan beberapa jadwal. Monggo bisa di share screen, host. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba ada kejadian, kami sudah siap. Yang bagian jadwal, coba. Jadwal atas sendiri kalau tidak salah. Nah, ini. Pelaksanaan PTS-nya itu, simulasi itu, susulan, remedia, dan pengayaan. Nah, ini apa ya? Jagani kalau ada kayak gitu, itu kami ada susulan. Ya, seperti itu Nji Bunda. Selanjutnya bertanya lagi Pak Nji, Bunda Sakila, materi yang dipelajari setiap hari apa belum bisa direcord ya Pak? Maksudnya dalam hal direcord pripun nggih Bunda? Jadi kami selalu memberikan materinya itu sesuai dengan Bapak Ibu guru. Jadi kan itu tadi yang sudah saya jelaskan, ada Bapak Ibu guru kan memang berbeda-beda. Ada yang tapi rata-rata memang sama. Sejauh ini saya lihat dari progres beberapa bulan ini memang sama. Upload di Classroom dulu, soal-soal dulu, setelah itu kita meet. Nah, kita meet. Setelah kita meet, itu kita bahas. Mana yang susah, mana yang sekiranya masih belum paham. Seperti itu. Kalau di record, biasanya sih kami pakai YouTube untuk penjelasan. Karena di YouTube sudah banyak media pembelajarannya atau materi pembelajarannya di YouTube itu banyak. Jadi di sana Bunda. Kalau di record, ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah membuat video pembelajaran juga. Alhamdulillah. Ini sudah nyicil-nyicil. Ada beberapa nanti kandidat untuk syuting di TV 9 juga, dan SBO untuk persiapan itu syuting video materi pembelajaran untuk anak-anak se-Surabaya. Itu juga ada. Jadi sudah banyak medianya sekarang Bunda. Medianya sudah banyak. Kalau misalnya kurang paham, langsung telepon. Juga bisa japri via WA Bapak Ibu guru. Mengkata. Itu mungkin ada lagi yang lainnya. Oke, terima kasih share screen-nya. Host. Oh iya. Sekilas info juga, alhamdulillah ini juga berkah di pandemi. Kemarin sekolah kami SMP Kreatif An-Nur didatangin oleh provider dari Telkomsel, di mana kami diberikan perdana. Jadi anak-anak, Bapak Ibu guru, keluarga besar SMP Kreatif An-Nur diberikan perdana paket kuota belajar, di mana di perdana ini terisi sudah otomatis paket 10 giga kuota belajar. Di dalamnya termasuk penggunaan Google Meet,
dan Google Zoom, Google Meet, Zoom, dan juga ini Google Classroom. Itu. Nanti pendistribusian dari paket ini akan didistribusikan menyusul edarannya. Kalau tidak salah ada kegiatan selanjutnya, kalau tidak salah nanti mungkin Bu Nuning atau Bu Warni nanti bisa disampaikan oleh wali kelas melalui grup WhatsApp kelas wali murid. Itu monggo, mungkin ini ikhtiar dari kami untuk meringankan ayah bunda terkait dengan proses pembelajaran daring online. Kalau misalnya Pak sudah nyaman sama yang sekarang, oh ya enggak apa-apa, monggo silahkan. Karena kalau sudah nyaman itu sudah susah untuk berpaling. Yang penting kami sudah menyampaikan amanah, alhamdulillah kami dapat ini. Nanti insya Allah akan dibagikan. Nanti kalau masalah aktivasinya nanti mungkin bisa saya jelaskan lagi nanti ke anak-anak, kita nanti bareng-bareng Zoom-itan sama anak-anak. Mekaten, kalau dari saya monggo ayah bunda. Kalau memang sudah, kita akhiri. Cuman pesan saya untuk yang kakak kelas 8 ini sudah mulai beliut. Ya, beberapa anak-anak ini kok sudah mulai nggak seaktif kelas 7 dulu. Saya ya juga sedih juga, ini kenapa anak-anak ini. Sudah saya coba japri, ya cuman di-read aja, dibaca aja. Sudah saya coba telepon, ya jawabannya ya aja gitu. Saya juga bingung, masa yo Pak Edo harus main ke rumah, gitu. Kunjungan ke rumah buat ketemu sama anak-anak, tatap muka sama anak-anak. Oh ya ini belum ngomong ini, wali kelas dari kelas 8A dan 8B. Monggo, mumpung masih ada waktu, saya kasih waktu Bapak Abdul Mubin, monggo dari kelas 8A. Nah, gimana ini? Yo, sebentar, monggo. Ganti laptop, ganti itu dulu. Oke. Jadi biar tahu curhatannya Bapak Ibu wali kelas ini pripun ini. Jadi live langsung. Sebentar sambil menunggu. Ini Bapak Mubin. Pak Mubin. Nah, ini Pak Mubin. Monggo Pak Mubin dari kelas 8A. Ayahnya anak-anak 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Pak Edo dan Bapak Ibu wali murid kelas 8A maupun kelas 8B. Di sini saya hanya mengingatkan sedikit karena setelah kita amati paparan dari awal tadi itu ternyata sudah sangat masuk poin-poinnya. Jadi saya mungkin hanya nambahi sedikit. Yang mau saya tambahi Bapak Ibu, ini memang untuk pandemi COVID ini tidak ada seorang pun yang ingin terjadi atau mungkin berada di situasi seperti ini. Nah, karena ini ibaratnya semua terdampak atau mengalami, ini mau tidak mau kita harus menghadapi dan tentunya kita harus punya trik atau cara supaya pembelajaran tetap berjalan seperti biasa dan nanti anak-anak kita ini bisa lulus dan mendapatkan materi seperti tidak ada wabah. Seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya minta walaupun anak-anak ini belajarnya online, saya harap mereka situasinya seperti sekolah biasa. Jadi mereka hari Senin sampai Jumat itu ya mungkin pagi itu sudah sarapan, mungkin kemudian mandi, kemudian sholat duha, dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Jadi insya Allah anak-anak kita kalau kita giring seperti sekolah biasa, kemudian mengikuti pelajaran yang dilakukan secara online secara maksimal, insya Allah mereka akan dapat pelajaran seperti mereka belajar tatap muka. Nah, untuk orang tua yang mungkin ada kendala karena
mungkin tidak bisa menemani karena repot bekerja, ini mungkin bisa menyerahkan ke salah satu anggota keluarganya, mungkin kakaknya atau mungkin budenya untuk menemani atau istilahnya mengingatkan bahwa oh ini loh sudah masuk belajar online, jadi silakan standby. Toh di sekolah kita Bapak Ibu, ini kalau dibandingkan sama sekolah negeri ini lebih fleksibel, di mana kita ada jeda istirahat selama 1 jam. Jadi mulai jam 9 sampai jam 10, kemudian berakhir di jam 12. Nah, dari jeda itu anak-anak bisa memanfaatkan waktu cukup lama. Ya, cukup lama untuk katakan mereka rileks mengerjakan tugas yang belum selesai ataupun membantu pekerjaan rumah dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minta poinnya adalah anak-anak ini walaupun di rumah ini harus serasa seperti sekolah biasa. Ya, jadi saya minta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Semoga anak-anak ini mendapatkan hasil yang maksimal meskipun belajarnya secara online. Mekaten Pak Edu. Terima kasih sekali lagi untuk kerjasama Bapak Ibu yang selalu mensupport, dan bagi yang belum mensupport secara maksimal, kita doakan semoga ada waktu dan kesempatan untuk bisa mensupport anak-anaknya kembali. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Pak Mubin. Matur nuwun sanget, sehat-sehat semuanya. Nggih. Monggo, itu tadi dari ayahnya 8A, monggo ibunya 8B. Bu Intan ada nggih bergabung nggih hari ini. Bu Intan, mana ini Bu Intan? Halo. Bu Intan. Halo, atau mungkin masih repot. Oh, nggih, monggo Bu Intan. Assalamualaikum Bapak Ibu Wali Murid, Bu Suwarni, Pak Edo dan Bu Nuning. Ya, ngapunten ini saya tidak menampilkan layar ya karena saya sambil ini ada tugas PPG juga, jadi monggo nggih. Nggih. Sebenarnya sama saja dengan apa yang diungkapkan dengan Pak Mubin tadi sebelumnya. Mungkin minta tolong bantuannya sekali lagi untuk kerjasamanya Bapak Ibu Wali Murid sekalian untuk memantau untuk paling tidak absensi siswa dan tugas-tugasnya siswa. Meskipun terlambat, insya Allah kita masih tetap menerima kok Bapak Ibu. Jadi misalnya anak-anak, oh ya Bu, maaf Ananda lupa untuk absen, misalnya seperti itu nggih. Nggih mboten napa-napa, yang penting saya bisa untuk merekap absennya anak-anak untuk kehadirannya itu loh Bapak Ibu, nanti semoga untuk menunjang keaktifan Ananda selama belajar daring seperti itu. Terus mengingatkan juga untuk tugas-tugasnya Ananda mungkin bisa sekali-sekali sekali-sekali dikunjungi untuk classroom-nya Ananda. Kira-kira ada nggak tugas-tugas yang belum diselesaikan atau tugas-tugas yang kemungkinannya mungkin Ananda merasa kesulitan, terus nggak tahu harus tanya kemana, malu tanya sama gurunya. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu Ananda untuk cross check kembali, kira-kira yang kurang apa, yang nggak bisa apa, dan itu pun insya Allah tidak harus pada saat pagi hari, mungkin setelah pulang kerja, kemudian waktu sudah sambil santai-santai sama Ananda ditanyai kira-kira hari ini ada tugas apa enggak, atau ada yang belum selesai atau bagaimana, mungkin itu bisa sambil ya untuk sekali-sekali ikut sekaligus untuk memantau kegiatan Ananda seperti itu. Karena ini saya lihat juga sudah mulai UH juga nggih Bapak Ibu, mungkin ditanyakan Ananda sudah belum untuk UH-nya, karena UH kan juga masuk ke penilaian untuk rapot kenaikan sama untuk semester berikutnya seperti itu. Jadi mungkin bisa dicek untuk UH-nya terutama sama tugas-tugasnya. Ngenten mawon Bapak Ido, mungkin dari saya karena ini saya juga belum bisa bergabung lebih banyak. Mungkin saya hanya bisa mendengarkan dulu untuk ininya. Nanti insya Allah kalau ada
ungkapan-ungkapan pernyataan yang ingin dinyatakan, monggo bisa WA saya langsung atau bagaimana. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Intan, di sela-sela kuliah online PPG juga menyempatkan waktunya untuk ikut nimbrung dengan kita di sini, karena ya alhamdulillah tahun ini 2 guru kami yang mengikuti program PPG dari Kemendikbud, yaitu Bu Intan dan Pak Vicky salah satunya itu. Jadi sambil dibantulah biar kita sama-sama enak. Jadi kan Bu Intan juga kebetulan memegang wali kelas 8B. Jadi kalau misalnya pekerjaannya dimudahkan kan insya Allah enak semuanya. Seperti itu Ayah Bunda. Sampun dari wali kelas 8A dan juga wali kelas 8B, ayah dan ibunya anak-anak. Monggo bagi Ayah Bunda, Mbok Menawi masih ada yang mau di-sharingkan, mungkin bisa via chat atau langsung ngobrol secara langsung. Karena kalau sudah, ini masih ada sesi berikutnya untuk kakak kelas 9. Jadi nanti kalau misalnya ada komunikasi lebih lanjut, monggo bisa WA langsung ke saya, bisa WA langsung ke wali kelas. Di grup juga sudah ada. Sudah, monggo kita sharing sama-sama. Intinya yang terbaik buat kakak, karena saya tahu perjalanan kakak seperti apa, kami tahu perjalanan kakak seperti apa dari kelas 7 sampai akhirnya bisa ke kelas 8. Ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mubin tadi, bahwa tidak ada yang mau pandemi seperti ini. Bahkan Mas Farel yang dari Jepang akhirnya pindah ke Indonesia. Lah kok kena pandemi, di Jepang kena pandemi, di sini juga kena, ya. Bismillah ya, mudah-mudahan cobaan ini membuat kita jauh lebih kuat, jauh lebih tegar, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mekaten, sampun, Ayah Bunda, terima kasih. Saya mewakili dari sekolah, mewakili host hari ini, MC hari ini, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rindu kami buat kakak yang ada di rumah, sehat selalu buat Ayah, Bunda, keluarga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, tatap muka langsung, bersua lagi, berproses kembali lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bunda, semuanya, Bu Warni, Pak Mubin, Bu Nuning, Bu Intan, Ayah Bunda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.